Vertigo merupakan sensasi berputar dan bergeraknya penglihatan baik secara subjektif maupun objektif. Subjektif terjadi bila seseorang mengalami bahwa dirinya merasa bergerak, sedangkan objektif bila orang tersebut merasa lingkungan di sekitarnya berputar. Vertigo juga bisa diartikan persepsi yang salah dari gerakan seseorang atau lingkungan di sekitarnya. Vertigo vestibular adalah rasa berputar yang timbul karena gangguan pada sistem yang mengatur pengendalian keseimbangan tubuh. Vertigo vestibular terbagi menjadi vertigo vestibular perifer dan sentral. Vertigo vestibular perifer terjadi jika terdapat gangguan di saluran yang disebut kanalis semisirkularis, yaitu telinga bagian tengah yang bertugas mengontrol keseimbangan. Contoh penyakitnya adalah BPPV atau benign paroxysmal positional vertigo, neuritis vestibularis, penyakit Meniere, labyrinthitis, dan neuroma acousticus. Vertigo vestibular sentral terjadi jika ada sesuatu yang tidak normal di dalam otak, khususnya di bagian saraf keseimbangan, yaitu daerah percabangan otak dan cerebellum atau otak kecil. Contoh penyakitnya adalah tumor otak, radang otak, epilepsi, dan lainnya. Vertigo non-vestibular adalah rasa goyang, melayang, mengambang yang timbul pada gangguan sistem proprioseptif atau sistem visual. Penyakit penyebab vertigo non-vestibular antara lain aritmia jantung, hipotensi ortostatik, penyakit Parkinson, ansietas atau cemas, dan lainnya. Pada studi berbasis populasi, vertigo terjadi pada sekitar 4-7%. Pada populasi dengan usia di atas 75 tahun, prevalensi vertigo 13%-38%. 40% perempuan dan 30% laki-laki mengeluhkan beberapa bentuk gangguan postural. Penyebab vertigo paling banyak adalah benign paroxysmal positional vertigo dan stroke. Mitos atau fakta ya? 1. Vertigo diklaim sebagai kondisi seseorang yang takut akan ketinggian. Hal itu tidaklah benar. Ada berbagai alasan medis mengapa vertigo atau pusing terjadi. Serangan vertigo dapat terjadi kapan saja, di mana saja, tidak hanya di ketinggian, meskipun ketinggian dapat membuat seseorang menjadi lebih goyah. 2. Vertigo merupakan hal yang normal karena efek penuaan. Vertigo dapat terjadi pada semua kelompok umur. Studi menunjukkan bahwa vertigo dapat menyerang siapa saja tanpa memandang kelompok usia. Akan tetapi, penting untuk merawat orang tua yang memiliki masalah keseimbangan, karena ada risiko jatuh yang mungkin berbahaya dan terkadang mengancam jiwa. 3. Vertigo tidak memengaruhi pendengaran. Faktanya, vertigo dapat memengaruhi kemampuan pendengaran tergantung pada masalah telinga bagian dalam. Pada penyakit Meniere dan labyrinthitis, kemampuan pendengaran akan terpengaruh. 4. Tidak ada obat untuk vertigo. Terdapat obat-obatan untuk meredakan gejalanya, termasuk antihistamin dan antiemetik untuk mengurangi motion sickness atau kondisi yang terjadi saat otak menerima sinyal yang tidak selaras dari sensor-sensor keseimbangan dan mual. Faktor risiko vertigo yaitu berusia lebih dari 50 tahun, lebih banyak mengenai wanita, mengalami infeksi di telinga, pernah mengalami trauma kepala, sedang meminum obat-obatan tertentu seperti gentamisin, streptomisin, mempunyai anggota keluarga dengan riwayat vertigo, sedang stres berat, sering mengkonsumsi alkohol. Penyebab vertigo: stroke, endapan kalsium dalam kanalis semisirkularis, infeksi telinga luar dan telinga tengah, infeksi telinga dalam, labyrinthitis, peradangan saraf vestibular, herpes zoster, trauma kepala, dan tumor otak. Obat-obatan, alkohol. Tanda dan gejala vertigo dibagi berdasarkan etiologinya, yaitu perifer atau sentral. Dan yang perlu diperhatikan yaitu episode vertigo, onset gejala, ketidakseimbangan, mual atau muntah, gejala auditori, gejala neurologi, perubahan status mental atau kesadaran, kompensasi atau resolusi. Selain itu, terdapat tanda bahaya vertigo seperti kesulitan menelan, penglihatan ganda, mengalami masalah pada pergerakan mata, kelumpuhan wajah, bicara yang tidak jelas, kelemahan pada anggota badan. Apabila ditemukan tanda tersebut, segera bawa ke rumah sakit. Vertigo disebabkan oleh ketidakseimbangan pada sistem vestibular, yaitu sistem tubuh yang berperan dalam menjaga keseimbangan, koordinasi tubuh, postur tubuh, dan juga pergerakan mata. Ketidakseimbangan tersebut dapat dipicu oleh berbagai kondisi. Tubuh mengalami proses kompleks kerjasama antara organ tubuh, alat vestibular pada bagian dalam telinga, proprioseptor atau reseptor sensoris, penglihatan, juga sistem saraf pusat.
Ketidakseimbangan dalam kerjasama tersebut dapat mengakibatkan persepsi vertigo pada seseorang. Bahayanya vertigo yaitu meningkatkan risiko kecelakaan saat berkendara, menyebabkan jatuh karena kehilangan keseimbangan, mengganggu pendengaran, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan menjadi tanda penyakit stroke atau masalah lainnya pada otak. Vertigo dapat diobati dengan non-farmakologi seperti olahraga ringan, istirahat yang cukup, menghindari minuman beralkohol, menghindari stres, diet rendah garam, dan bila mengubah posisi tubuh harus secara pelan-pelan. Selain itu, dapat juga dengan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan sesuai dengan penyebab terjadinya vertigo, seperti antihistamin, antiemetik, atau antagonis kalsium. Vertigo dapat disebabkan oleh banyak kondisi, sehingga langkah pencegahan vertigo yang dilakukan harus sesuai dengan faktor risiko yang dimiliki. Untuk mencegah memburuk atau kambuhnya vertigo dapat dilakukan menggerakkan kepala secara perlahan-lahan dan hati-hati saat beraktivitas, menyalakan lampu ketika terbangun di malam hari, segera duduk jika vertigo muncul, tidur dengan kepala yang sedikit terangkat atau lebih tinggi, duduk sejenak sebelum beranjak dari kasur setelah bangun tidur, berusaha tenang ketika gejala kambuh, berjongkok dan hindari membungkuk ketika ingin mengambil barang yang ada di lantai, hindari gerakan meregangkan leher.